didorong ya, sehingga jatuh. si muridnya itu jatuh sedalam-dalamnya gitu kan, sampai ke dasar laut. Baru dibiarkan, dan Abah Anomnya maksudnya senyum gitu kan, senyum, udah aja. Sampai 7 hari Kak, beliau itu merasakan, tidak merasa ngap, tidak merasa apa-apa. Beliau menikmati melihat gitu suasana dasar laut itu seperti apa kayak gitu. Moana ya. Ya, kayak gitu benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Mas Taka, mari sharing di perpustakaan bareng saya Nani di edisi Baca Yuk. Edisi kali ini saya ditemani oleh Kak Tanti atau Teh Tanti atau Ibu Tanti, terserah ya. Tapi jangan panggil Ibu Yuni katanya. Iya, nggak kenal soalnya. Ini Bu Tanti ini sama dengan kami di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Disclaimer kembali, saya ingatkan bahwa di segmen Baca Yuk kita hanya mereview buku, tidak mendatangkan penulis asli. Kak Tanti, hari ini kita akan membaca atau mereview buku apa nih? Saya tuh tertarik dengan biografi ya ini Kak Nani. Iya, Kak Naninya buku ini adalah biografi tentang Abah Anom. Kenapa ya saya sukai Abah Anom? Iya. Mungkin teman-teman sahabat pustaka sudah tahu ya Abah Anom itu siapa. Beliau adalah ahli tarekat ya, tasawuf ya kalau nggak salah ya. Dan buku ini ditulis oleh, boleh dong disclaimer dulu siapa penulisnya, kemudian siapa pengarangnya. Penulis dan pengarang sama ya. Iya, siapa penulisnya, kemudian kira-kira isi buku ini tentang apa? Oke, baik, terima kasih Kak Nani. Nah, buku ini ditulis oleh dosen UIN Bandung dari Suralaya ya. Beliau adalah Dr. Asep Salahuddin. Ya, Dr. Asep Salahuddin itu muridnya Abah Anom juga ya. Muridnya Abah Anom. Nah, kenapa saya berawal dari kepenasaran ya, terus boleh nggak sih sejarah flashback dulu? Oh boleh. Iya. Oh jadi mau flashback, kenapa sih milih buku ini gitu ya? Kenapa sih tertarik gitu? Kan ini jarang-jarang bukunya udah lama banget kan, ini 900 lagi. Iya, coba dicek tahun berapa ini, tahun terbitnya sekitaran tahun 2013 ya, tapi tahun 2013. Memang kalau di kita juga emang termasuk lama ya, kalau 2013. Kita kan sekarang udah 2025, Bu. Betul. Ini cetakan 1 Desember 2013 rupanya. Iya, 2013 berarti udah hampir 12 tahun buku ini ya. Nah, artinya kenapa orang-orang pasti, apalagi tentang klasifikasi, saya kan juga pustakawan ya, maaf, klasifikasi 900 ini tentunya berdasarkan dari pengalaman nih. Jadi saya bercerita dulu nih ya Kak ya. Berawal dari perjalanan spiritual mungkin ya. Spiritual itu kadang kan usia semakin bertambah itu pemikiran dan semuanya itu hanya karena Allah, mungkin ke situ ya. Nah, diawali tahun dulu sih ya, saya diajak sama almarhum kebetulan dulu Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk talqin zikir katanya gitu. Apa sih talqin itu apa gitu ya Kak ya? Kan biasanya kalau talqin itu ketika sudah meninggal ya Kak ya. Biasanya kita kalau talqin kepada yang sudah meninggal gitu ya. Gitu kan. Nah, saya tuh nggak tahu gitu kenapa sih talqin zikir. Tapi memang dipaksa, mungkin itu atas izin Allah ya gitu kan. Dan memang saya sebelum-sebelumnya merasa begini ya Kak ya. Saya tuh sholat tuh, tapi sholat saya tuh terima nggak sih gitu. Perasaan ketika sholat itu mikirnya itu misalnya, aduh hujan, itu, aduh popoyan gitu ya bahasa Sundanya gitu. Aduh popoyan can dijahit gimana ya, misalnya anak sekarang, terus apalagi gitu lah pokoknya. Susah konsentrasi ya kalau sholat itu ya. Kayak gitu. Semua jadi kebayang katanya yang kan, barang yang hilang pun katanya sholat aja biar langsung ingat gitu. Iya betul. Jadi kan akhirnya raga aja ya. Betul. Tapi kalau hatinya belum kalau masuk hatinya gitu belum ya. Kan kayak gitu ya. Nah, di tahun 2021 kayaknya ya, itu di bulan puasa juga mau ke Lebaran gitu. Itu dipaksa Berarti banget. awal-awal almarhum masuk ke sini ya, ke perpustakaan ya.
Enggak Masih sih, udah lama 2021, 2022 udah lama kok. Iya. Ya almarhum tuh udah kepala dinas pokoknya ya. Terus dipaksa diteleponin gitu ya. Ayo ikut gitu. Terus saya tuh kan jadi nggak enak juga ya, karena kan kepala dinas gitu ya. Al-Fatihah buat almarhum Pak Iman ya. Pak Iman, astagfirullahaladzim. Tolong nanti dikit Pak Eman. Nah dari situ, berawal dari situ saya diajak ke pesantren yang ada di Cireunghas. Suka jauh banget itu pesantrennya, juga kayak di atas gunung ya. Dan ketika di sana tuh hujan lebat sekali, dan pemikiran saya nggak apa-apa, cuma pengen tahu aja apa sih gitu. Tapi masih bertolak belakang tuh Kak, masih bertolak belakang gitu kan. Sana ada pesantren, terus talqin itu kayak gimana, disuruh wudhu, terus katanya kalau datangnya ke sini katanya nanti dimandiin dulu. Hah, dimandiin? Saya pikir mau orang gila dimandiin gitu kan ya, kayak gitu. Ternyata di situ pesantren untuk orang gila juga, untuk yang narkoba juga gitu kan ya. Jadi katanya tengah malam jam 12 itu bener-bener dimandiin gitu, terus dibacain mungkin ya, kayak gitulah ya. Terus dari situ sudah bersih, baru aja talqin zikir. Nah rupanya talqin zikir itu adalah memasukkan kayak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar merefresh kembali keimanan kita. Iya gitu itu ya bener dengan Kak. cara mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu ya. Iya, tapi ya mungkin ya kayak gitu. Cuman diajarkannya kayak titik latifah kayak gitu ya Kak ya, dari pusar dari sini, terus kolbu itu ada di sebelah bawah bawah susu puting ya, di sebelah sini katanya gitu, lalu dihujam gitu ya. Terus begitu, terus ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu, terus dari situ baru aja kita la ilaha illallah, la ilaha itu kan zikir menyebut nama Allah ya, zikir zahar ya, zikir jari itu yang di itu. Tapi saya tuh belum paham gitu ya. Terus ya kan yang mentalkinnya itu wakil talkin ya, namanya Buya Hasan ya di sana. Nah terus waktu itu saya masih nggak paham juga gitu, itu maksudnya apa sih gitu ya, dihujamkan ke atas ke bawah lalu ke sini, dan akhirnya ada zikir hofi katanya Kak gitu ya, zikir hofi masukkan ke kolbu, tapi saya belum paham. Nah sebelah saya tuh nangis tuh ya, almarhum tuh nangis gitu sampai segukan. Saya begini, sih pakai bahasa saya gitu, nangis sih, pakai cipri kenapa gitu ya, karena saya belum yakin Kak. Nanti yang ngalaminnya beliau yang nangisnya ya. Iya, karena beliau mungkin sudah masuk ya. Kalau saya masih gentayangan gitu ya namanya kan gini, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah ya. Harusnya memang katanya semakin kita nambah keimanan kita, semakin bergetar hati kita ketika dilafazkan nama Allah gitu ya. Iya betul kayak begitu ya. Tapi saya masih belum ya. Apa gitu, masih apa sih ini gitu, kami masih bertanya-tanya gitu. Terus nanti tahu kata saya, nanti setelah sholat dikasih zikir-zikir deh gitu ya. Nanti terus saya mintalah zikir-zikirnya gitu kan, dikasih. Tapi di jalan masih bertolak belakang ya, karena di situ ada Pak Dedi yang namanya membawa memang ke Buya Hasan itu. Rupanya Pak Dedi itu adalah memang muridnya mungkin dari pesantren Suralaya gitu Kak. Abah Anom itu ya. Iya, beliau menyebutkan Abah Anom itu ya salah satu fenomena wali gitu kan ya. Emang wali seperti apa sih? Saya bertanya seperti itu ya Kak ya. Nah di rumah itu masih belum yakin. Di rumah itu kan sekarang ada scroll TikTok ya. Nah scroll TikTok itu kan kebetulan katanya kalau misalnya kita sedang kebingungan, kenapa ya yang datangnya itu gitu ya, munculnya itu ya. Nah pas kebetulan itu talqin zikir itu saya paham, saya itu jadi akhirnya terlibat deh ya, karena saya pengen tahu juga saya tuh udah diapain kok kayak gini nih, udah ditalqin zikir tapi nggak kerasa apa-apa ya kata saya gitu ya. Terus emang kayak gimana, kok masih begini ya kayak gitu ya Kak ya. Nah waktu itu masih seperti itu, tapi dijalankan Kak, yang dari zikir-zikirnya itu ya saya dijalankan ya. Saya pengen tahu, malah kan di situ zikirnya itu ada yang 500, ada yang sampai 1000 berapa, saya jalankan, tapi saya muntah Kak, sampai seperti itu ya. sampai kayak gitulah pokoknya, kenapa ya kok kayak gini ya gitu. Saya nggak nanya, nggak ngobrol ke siapa-siapa, dan memang harus didampingi itu Kak, harus dibimbing kan, memang sudah dibimbing, katanya kan talqin zikir itu dibimbing kita, ibarat kata kita terverifikasi. Ibarat kata gini Kak, kalau misalnya
chip nomor Indosat misalnya, kita providernya Indosat tuh, berarti provider Indosat itu adalah sebagai Thoriqoh mungkin ya, ada Thoriqoh Naksabandi, ada Thoriqoh apalagi sih Kak, aku nggak tahu ya. Nah, terus setelah terverifikasi nama kita ada dan dibawa oleh mursid kita kan, ya yang ini adalah Syekh Muhammad Kiai Haji Abdul Wafa itu ya. Nah itu terus, nah wakil talkinnya itu kan setelah itu membawa kita ya, jadi kita ibaratnya sudah terkumpul tuh Kak ya, sudah menjadi Indosat mungkin ya ke situ. Nah jadi ketika kita zikir, kita dibawa itu teh Kak, kalau kita misal di padang mahsyar katanya di mana-mana, kita tidak dikenal lagi, jadi ibaratnya mengenal lah. Jadi kita bisa di padang mahsyar tuh orang-orang belum kenal, tetapi orang yang sudah ditalkin katanya gitu ya Pak Kak, udah ditalkin itu nggak usah ditanya-tanya dulu karena sudah kenal gitu kan, dengan zikir, dengan talkin yang tadi kita daftar lah ya, pendaftaran. Seperti mungkin Kak, saya pernah waktu itu ke luar negeri ya luar negeri deh, itu kan di imigrasi Kak, karena tertahan tuh Kak, karena gak ada yang kenal Kak, beneran itu tertahan sampai saya nangis ya gimana, tapi saya serahkan kepada Allah gitu ya, dan akhirnya bisa lolos juga sih alhamdulillah. Itu di perjalanan seperti itu Kak. Nah, pada akhirnya saya tuh mencari siapa sih gitu ya yang menciptakan talqin zikir itu sampai seperti itu Kak. Akhirnya ketemu buku ini. Nah, ketemu buku ini, Ya. oh ternyata ada gitu kan. Itu tidak sengajaan, saya lagi gabut gitu ya. Saya cari-cari, oh ini saya cari. Dan alhasil ketika saya melihat wajahnya Abah Anom ini kayak gimana ya? Sedih, apalagi ketika dibaca gitu, karena karakter asli Abah Anom itu adalah kan bijaksana gitu ya, nggak pernah marah. Nah di buku ini diceritakan ada malah Buya Hamka kan, dia tuh pintar ya, pengarang gitu kan. Nah ketika dihadapan dengan Abah Anom itu, dia malah meleleh gitu ya dengan kebijakannya, terus tidak ya itu intinya adab dulu dibanding ilmu seperti itu, karena ilmu itu dari Allah Kak, memang katanya seperti itu ya. Dan pada akhirnya Buya Hamka juga minta ditalkin zikir. Itulah kenapa saya itu sekarang mungkin ya Kak ya, karena sudah usia juga ya, alhamdulillah sih usia udah 40 tahun ke atas, kita berpikir ke akhirat ya tidak duniawi, malah dari situ oh iya, lepaskan kemelekatan. Berarti ini buku ini gitu, buku biografinya Abah Anom ya, ya perjalanannya beliau, betul. Atau ada pemikiran-pemikiran beliau juga di buku ini? Iya, perjalanan beliau, dan ini karomah mungkin yang beliau orang-orang kan tidak menyangka ya beliau itu siapa sih gitu, malah dari penghujung mana ada katanya di sini seorang jenderal, seorang kapten malah yang tidak bisa ditembak gitu kan. Dia itu pengen tahu apa sih keajaiban apa yang orang-orang bilang gitu kan. Dan rupanya jadi ngadu ilmu kayak gitu Kak, bahasa Sundanya ya. Ngadu ilmu dengan Abah Anom ini dengan sangat mudahnya gitu. Abah Anom ketika si kapten itu membelah dua batu katanya gitu ya. Tuh, bisa Bah seperti ini, coba Abah bisa enggak gitu. Terus hanya Allah yang tahu. Abah Anom tuh bilangnya seperti itu. Sampai batunya itu Abah Anom pegang dan ternyata jadi pasir Kak. Nah dari situ mungkin kalau itu mah jadi Islam lah ya. Jadi dia oh ya, ternyata ilmu Abah Anom itu ilmunya ilmu Allah seperti itu. Dan di sini diceritakan banyak juga sih Kak. Dan saya ingin bercerita tentang perjalanan spiritual saya saja ya Kak ya, tapi disertai dengan kepenasaran saya gitu ya. Begini ya, hidup ini buat apa sih kita hidup gitu ya. Sekarang makan, nanti bisa lapar, nanti makan lagi, terus ngapain dong, bosen banget sih gitu ya, udah tidur bangun terus ngapain gitu kan, kerja masuk terus dapat uang, terus senang, habis uang bengong lagi gitu, terus ngapain juga gitu kan ya. Nah pada akhirnya dari situ, dari talqin zikir itu Kak, saya melepaskan kemelekatan, tidak takut sendiri Kak ya. Terus tidak bergantung sama ya, orang lain, betul, belajar bergantung hanya kepada Allah gitu nah ya. gitu. Jadi kalau misalnya itu
saya merasa sedih, merasa sendiri, merasa apa, oh ya saya punya zikir gitu, saya lari, saya sholat gitu, dan akhirnya saya zikir. Ketika zikir tuh seperti kekuatan ada, kayak gitu katanya, karena kan manusia itu terdiri 4 unsur ya Kak ya, katanya tanah, air, angin kan, udara gitu. Avatar dong. Iya, Avatar, betul banget itu, Avatar. Iya, set gitu kan, tanah air Keluar lagi gitu ya. keluar lagi. Nah, Kalau itu ini kenapa? jadi maksudnya 4 unsur itu 4 unsur itu kan nafsu gitu kan, nafsu duniawi, terus ada amarah gitu Kak, iya. Terus angin, kita kan kadang kita istiqomah, kadang kita juga lalai gitu kan dalam sholat gitu. Terus ya dengan zikrullah itu Kak dari Abah Anom ini kita mengecas lagi ya, walaupun katanya gitu ya, walaupun kan di sini ada diceritakan itu preman yang memang dosa banget gitu ya, maksudnya dia suka, di buku ini ada cerita ya, banyak cerita gitu banyak ya. cerita. Dari yang pernah datang ke Abah Anom, yang memang diingat sama penulis itu diceritakan gitu. Jadi kisah Abah Anom itu menceritakan semuanya. Jadi Abah Anom itu melihatnya bukan dari, kalau kita kalian perform ya, tetapi kalau Abah Anom itu melihatnya dari kolbu katanya gitu Kak. Jadi terlihat mata batinnya itu, misalnya kayak orang alim, tetapi dilihat dari Abah Anom itu maksud tujuannya itu kesini gitu. Seperti dikisahkan di sini adalah karena dia pengen tahu gitu ya. Si preman itu. Ya, ini bukan cerita preman, cerita yang lain. Dia itu mau ke Abah Anom itu minta doa gitu ya, karena dia banyak hutang gitu, harus dikejar-kejar debt collector, hari ini harus bayar gitu ya. Terus Abah langsung melihat katanya gitu, langsung dipanggil. Kadia anjeun, karena Abah Anom kan Sunda ya. Kadia anjeun, kunaon sok kasihan artos 10 juta. Nah, dia itu memang butuh uang 10 juta, tetapi minta doanya, ingin saya lunas hutang atau ketika saya pulang si penagih itu tidak ada gitu, kayak gitu. Tetapi Abah Anom tuh memberikan semuanya gitu. Dan dari situ subhanallah, ternyata Abah itu melihat kolbu kita gitu, apa yang kita rasakan gitu. Dan yang preman yang barusan saya bilang itu, dia memang premannya kayak gini Kak, kayak bahasa kasar itu penjahat kelamin gitu Kak. suka sholat tapi kayak gini ya, kayak mungkin mereka berpikir ke Abah Anom itu kayak sulap, kayak ke dukun-dukun gitu, betul, bisa merubah sesuatu yang awalnya kasat mata menjadi tidak terlihat, padahal kan bukan begitu ya. Karena di Abah Anom gitu ilmu yang mengajarkan kepada kita gitu ya, bahwa kalau segala sesuatu harus kembali kepada Allah gitu ya. Makanya bukan solusi untuk untuk menggelapkan gitu biar tidak terlihat. Makanya solusinya sama Abah Anom malah dikasih uang. Malah dikasih uang. Terus kan kalau yang di kisah si preman itu katanya kan gitu ya. Nah, terus dia minta doanya gitu kan, tetapi dia sebelum ditalkin dia, terus dia begitu juga gitu ya. Suatu saat ada namanya, dikisahkan katanya Sinta namanya gitu kan, itu pangersa Abah Gaus yang cerita. Sinta itu mau diperkosa lah Kak ya gitu. Nah, ketika itu Sinta itu menyebutkan nama Abah karena di kisaran Abah Anom kan mungkin ada penginapan, ada apa gitu kan ya. Nah, ketika menyebut Abah tulungan katanya gitu ya, langsung maaf nih Kak jadi kasar ya, langsung si anunya itu jadi buruk gitu Kak, jadi nggak bisa bangun lagi gitu Kak. Jadi langsung gitu, dan pada akhirnya dia minta langsung azab Allah, iya seperti itu. Nah, saya berpikir di sini, mungkin talqin zikir, tarekat juga tarekat yang saya tahu sih tarekat Naqsabandi saja ya. Kalau tarekat yang lain juga mungkin kan sama ya, bagus gitu kan. Tapi ya dari situ saya mendalami yang ini setelah saya talqin gitu ya. Setelah saya talqin dulu, sebelum tahu, harusnya kan katanya kita ngaji dulu. Ngaji dulu Kak, kita harus ngaji dulu manaqib gitu kan. Baru talqin. Nah, baru gitu ya. Karena di talqin itu ternyata enggak cuma-cuma, enggak boleh siapa saja pengen talqin, tidak. Tetapi itu kan talqin memang dari karomah Allah ya, pilihan katanya kan kayak gitu Kak. Nah, jadi enggak bisa cuma-cuma dibayar, dan saya juga
nggak bayar tuh waktu talqin gitu ya. Kembali lagi ke tadi yang tarekat itu gimana kalau yang diceritakan di buku? Apakah ada pemahaman tarekat Naksabandiyah itu seperti apa sih gitu di buku, ada seperti itu nggak? Iya, tarekat Naksabandiyah itu memang tarekat yang wasilahnya ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Kak. Ya, jadi dulu itu Abah Anom itu dilahirkan memang dari yang sudah dibesarkan memang harus jadi mualim mungkin ya gitu kan untuk umat-umatnya seperti itu kan. Dari Kanzul Wafa kalau nggak salah ya, aduh saya nggak terlalu baca sih, saya cuman ininya ke perjalanan virtual saya ya Kak ya, kayak gitu. Dan sih diceritakan juga sih ada Gus Dur juga ya, kan katanya gitu ya, Gus Dur waktu itu rapat gitu kan, tetapi ternyata gitu di masjid juga ada gitu, sampai bisa membelah seperti itu Kak. Kan kisah Gus Dur juga ada di Ada sini. kisah Gus Dur, kisah Soekarno kan kayak gitu. Soekarno yang- kan pernah ini ya, pernah di sini juga ya, pernah ke Sukabumi ya, sering. ya. Karena beliau juga ada istananya di sini ya. Ya kalau zaman betul. Soekarno ya. Nah itu Soekarno, terus Soeharto juga Iya. ada. Jadi orang-orang memang terlama juga di sini diceritakan sih Kak, yang ya kayak ya itu Soekarno, Soeharto, terusnya yang baru-baru yang satu tuh dari ya Gus Dur itu ya, Gus Dur bisa dia bisa melihat, karena ketika ternyata Kak Gus Dur itu gini itu bukan tidur Kak. Saya kan tahunya tidur ya. Iya. Kenapa Ya kan? katanya? Nah, itu dia zikir Kak. Karena zikir hofi itu kan zikir apa namanya, menyebut nama Allah tapi ke kolbu gitu. Jadi dia ke kanan karena kolbu itu ada di sebelah kiri ya, di bawah sini. Nah, ketika Gus Dur sering rapat apa, kita melihatnya kan dia tidur aja kan gitu. Tetapi padahal dia diperjalankan melihat malah kebatinan seorang orang katanya begitu Kak. Kalau misalnya manusia sudah diberi karomah untuk bisa melihat mata batin manusia itu, misalnya ya apa namanya, saya misalnya berkepala babi misalnya kayak gitu Kak. Terus ada yang berkepala ular katanya gitu. Nah dikisahkan dulu juga zamannya itu apa, kisah Syekh Abdul Qadir Jailani ya, dia tidak mau sholat, bukan tidak mau ya, maksudnya menghindari sholat berjamaah di masjid gitu, karena beliau itu melihat ya seperti itu Kak, jadi orang-orang busuk semuanya, jadi takutnya mungkin ya, jadi pidosaun mungkin ya kayak gitu, jadi sholat tapinya mengingat aduh takut ngasih tahu seperti apa, jadi lebih baik menghindari hal seperti itu gitu Kak. Oke, berarti buku ini bagus untuk sahabat pustaka yang memang pengen belajar tasawuf gitu ya, dan tarekat. Dan ini juga perjalanan Abah Anom yang ketemu dengan orang-orang yang dituliskan di sini, bagaimana karomah-karomah yang Abah Anom selama masa hidupnya ya. Kalau nggak salah beliau ini lahir di Tasik Januari 1 Januari tahun 1951. Kemudian beliau wafat di umur 96. Iya. Beliau juga kan pernah di Cimelati Kak, pernah yang di Cianjur yang itu yang Jambu Dipa ya? Jambu Dipa yang di Cianjur. Ada pesantren kan ya? Nah, di situ beliau juga waktu usia 8 tahun itu beliau sekolah ke, kalau nggak salah sekolah SD-nya di mana ya, terus usia berapa belas tahun gitu ya, apa 20 tahun beliau baru saja ke Sukabumi ya, yaitu ke Cianjur, terus pernah juga usia 20 tahun kalau nggak salah itu di Cimelati katanya, yaitu tempatnya di Cimelati Cidahu Kak, yang Cidahu mungkin kita pernah ke sana ya, katanya kan di situ ada kiai haji yang memang salah satunya apa, bukan torikot ya, maksudnya pencak silat ya, kedijayaan. Malah yang saya pernah temuin itu yang Giri Jaya bukan ya Kak? Giri Jaya. Ya itu. Yang jadi bisa jalan dari sini itu nggak pakai kendaraan gitu Kak, sudah ada di sana gitu kan, seperti itu. Mungkin kalau wali-wali Allah seperti itu ya. Nah itu jadi seru sih Kak, kalau memang kita merasakan dulu ya, begitu penasaran. Tapi kan nggak semua suka gitu ya. Menarik dari buku-buku sejarah atau biografi yang kisah-kisah zaman dahulu ya, buat kita itu pasti banyak pembelajarannya.
apalagi dengan bangunan, kalau kita ke Andalusia mungkin pernah ya nonton video bangunan-bangunan yang dibangun di tahun-tahun sebelum Masehi mungkin ya. Kan itu bangunan-bangunan batu. Gimana orang zaman dulu kuatnya gitu kan. Betul. Makanya sebetulnya Zaman kekuatan orang-orang zaman dulu itu kadang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan zaman sekarang kan. Memang keadaannya juga sudah berbeda. Ototnya juga beda kali ya. Iya betul Kak. Iya gitu kan. Oh iya, saya juga waktu tadi ya baca sedikit. Nah, dikisahkan pas lagi di Pangandaran, Abah Anom bersama muridnya mungkin ya. Terus kan di laut ya, ada di tengah-tengah laut tuh. Terus bertanya gitu kan, menurut kamu yang mematikan laut apa Allah gitu? Murid itu bilang Allah katanya gitu ya. Tetapi Abah Anom itu menguji mungkin ya muridnya itu. Terus itu Kak, dijorokin sehingga didorong ya, sehingga jatuh. si muridnya itu jatuh sedalam-dalamnya gitu kan, sampai ke dasar laut. Awalnya dibiarkan dan Abah Anomnya maksudnya senyum gitu kan, senyum. Udah aja. Sampai 7 hari Kak, beliau itu merasakan, tidak merasa ngap, tidak merasa apa-apa. Beliau menikmati melihat gitu suasana dasar laut itu seperti apa kayak gitu. Moana ya kayak gitu benar-benar. Otak kita kan jadi otak kartun ya, yang kayak gitu kayak mana gitu ya, karena bisa mengendalikan laut gitu. Iya betul, karena atas izin Allah kan, dia tadi Allah katanya, berarti atas izin Allah pun kita bisa hidup dimanapun. Jangan ketakutan, misalnya kayak maaf ya, sekarang kan bulan puasa tuh, kadang kesiangan sahur tuh, aduh gimana dong, ayo puasanya batal aja gitu. Tetapi ketika saya tuh Kak kemarin kayak gitu, oh iya ada Allah ya, Allah yang menguatkan, yakin ya Allah kan Allah janji ya, Allah pasti menguatkan, ya Allah benar ya, alhamdulillah Kak, itu mah keyakinan kan ya. Betul. Jadi benar kita kan punya Allah ya. Iya, beruntung kita agama Islam Kak. Iya, keyakinan kita udah jelas gitu ada Allah. Kita sudah memang dididik dari dulu juga kalau segala sesuatu tuh kembali kepada Allah gitu ya. Menariknya tahun kemarin itu kan kita pernah podcast juga sama Bu Yani tentang filosofi teras ya. Ya itu kan filosofi teras itu dari Yunani. Kalau mereka kan tidak mengenal Allah, tapi bagaimana cara ateis ya Kak? Iya, tapi akhirnya mereka juga ya kembali ke alam katanya gitu. Sehingga kalau ada masalah itu jangan dulu bereaksi. Nah, tipsnya dari filosofi Yunani yang kemarin salah satunya yang disampaikan sama Bu Yani itu, ketika kita punya masalah, start tuh stop dulu, berhenti dulu, jangan langsung bereaksi. Tapi kan tidak bisa begitu ya kadang. Kalau dalam Islam kita sudah jelas ya bahwa kalau ada masalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali lagi kepada Allah, ada Allah yang mengatur katanya. Nah itu teorinya, tapi kenyataannya kan kadang kita juga susah ya. Bisa Kak, bisa awal makanya dengan zikir itu ya, sering banyak zikir saya itu dulu yang gitu, akhirnya mengakibatkan spontanitas kita. Saya kan aslinya penakut ya Kak ya. Kakak tahu sendiri lah ya, itu gimana beringasnya. Nah, kok beringas tapi penakut gimana aja? Iya, maksudnya beringas ketika takut Kak. Kakak tahu kan saya takut kucing, gitu kan ya, saya bereaksi kayak gitu. Saya takut, pokoknya saya penakut aja. Dan pada akhirnya Allah memberikan pengalaman yang sangat indah ya. Karena sekolah yang paling benar-benar sekolah dididik kita untuk kuat itu adalah pengalaman hidup Kak, ya kan? Saat kita sendiri, petir Kak, di rumah nggak ada siapa sendiri gitu ya. Saya pikir di kuburan nanti juga saya sendiri kayaknya ya. Tapi kok setakut mati lampu coba kayak setakut ini ya gitu ya. Dan dikarenakan saya sudah itu ya, jadi akhirnya ada Allah. Ya Allah, terangilah titikmu, terangilah aku, jangan sampai aku kegelapan dan takut, seperti itu baca-baca saya aja kayak gitu. Tapi dari situ hilang takutnya. Iya, bukan hilang Kak, tapi maksudnya nggak seberingas aku gimana sekarang, mau nginep aja dulu gitu Kak, saya mau nginep aja sekarang lah, ya udah lebih ke arah lebih jernih kan pikirannya. Akhirnya kalau lebih jernih pikirannya, nextnya harus ngapain udah tahu. Kayak gini Kak, saya kan hedon tuh, bukan duit tuh, hedon ya Kak. Gaya dulu yang penting mah kan gitu, kepenjualan juga gak masalah. Iya gitu, tapi sekarang enggak Kak. Saya pernah diperjalankan banyak uang ya, tapi saya nggak mau apa-apa Kak. Jalan capek ya, tapi ini punya. Sampai saya uangnya utuh gitu Kak ya. Sampai tidak memikirkan
memikirkan siapa-siapa gitu itulah ya. mungkin nikmatnya kepuasan batin kayaknya Mungkin ya, kayak sudah gitu ya. kepuasan batinnya udah penuh. Kayak gini ya, Udah misalnya ada yang mengisi. iya, Iya. karena betul Kak, karena kolbu itu kalau dibiarkan kosong itu Kita pasti akan hampa. mencari. Baik, sebelum ini podcastnya diakhiri, mungkin teh ada kutipan yang bisa dibacakan dari buku. Oke, di sini mungkin bukan kutipan ya, tapi selebihnya apa itu Qadariyah. Di sini kan saya membahas tentang tarekat ya, Naqsabandiyah. Nah, di sini tuliskan Qadariyah itu adalah zikir untuk lahir, zikir zahar mungkin ya, yang dilafalkan melalui lisan. Naqsabandiyah zikir hati, yang zikir hofi itu ya langsung ke kolbu untuk melembutkan hati. Jadi ketika kita sedang rungsing mungkin ya bisa itu dengan zikir hofi. Jadi kan ada juga ya latif gitu ya, 129 kali itu setiap habis sholat itu untuk melembutkan hati. Iya, intinya ketika kita lagi rungsing apa, ketika kita ingat itu zikir langsung kita lembut sendiri gitu loh. Begitu ya. Oke. Nah, berarti memang buku ini bukan hanya bercerita tentang biografi perjalanannya Abah Anom atau nama Abah Anom itu nama beken ya? Nama Abah Anom itu nama bekennya. Nah, nama aslinya adalah Sohibul Wafa Tanjul Arifin. Iya, itu beliau adalah fenomenal di jagat spiritual Nusantara. Tetapi jadi di buku ini juga dibahas apa itu tasawufnya, gitu ya, tarekat. Tarekat itu ternyata ada 47 pemahaman yang tentang tasawuf dan tarekat. Tasawuf dan tarekat. Iya, seperti itu Kak Nani. Itu mungkin buku ini kenapa saya baca berdasarkan dari perjalanan spiritual pribadi saya ya gitu. Dan pada akhirnya saya menemukan buku yang memang tarekat Naqsabandiyah itu adalah mursyidnya Kiai Haji Tanjul Arafah. Iya tadi saya Abah Anom itu ya. Makanya saya penasaran juga dibaca gitu. Pas setelah dibaca ada yang sama juga. Yaitu ketika kita misalnya kita tuh bernafsu ingin belanja gitu ya, tapi pas kita sholat terus kita mengalami zikir tuh, jadi akhirnya ya udah sekebutuhan aja deh. Tadi sudah disampaikan juga ya sama Bu Tati bahwa hati itu jangan sampai kosong gitu ya. Kalau kosong nanti isinya pengen belanja. Jadi hampa gitu, pengen rungsing gitu ya. Iya, rungsing, pengen apa sih gitu untuk memuaskan hati. Padahal cukup dengan berzikir insya Allah hati akan jadi penuh gitu ya, full. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan obrolan kita sangat bermanfaat. Dan kalau memang teman-teman semua next mau di review buku apa dong, boleh juga di request ya ke kita. Maka buku apa aja ya? Buku apa aja? Tetapi buku perpustakaan, jangan buku yang di rumah gitu. Bisa. Baiknya sih buku yang di perpustakaan biar sekalian promosi ya. Karena di sini juga banyak kok. Mungkin yang di rumah cuma 1 atau 2 gitu ya. Kalau di perpustakaan banyak, insya Allah kita ada sekitar 5.000 judul lebih gitu ya perpustakaan. Dan Sobat Pustaka boleh datang ke perpustakaan, insya Allah di setiap bulan Ramadan kita buka sampai jam 3 sore. Kemudian teman-teman masih tetap boleh pinjam, dan apabila kalau mau jadi anggota perpustakaan silahkan daftar di sakila.diarpuskam.sukabumi.id. Di sini ya? Nggak ada. Kemudian kalau mau baca-baca buku digitalnya silahkan di budicentil.diarpuskam.sukabumi.id. Begitu ya teman-teman semuanya, insya Allah kita terus memperbaiki diri perpustakaannya. Dan teman-teman semua kalau misalkan punya keahlian dalam broadcast mau membantu kita, dibayar juga, dibayar gratis ya, nggak apa-apa, talent juga nanti kan setelah itu mungkin ada dong itu produser atau mau berbagi buku juga dengan kita boleh ya. Berbagi review buku maksudnya, nanti silakan di segmen Baca Yuk Mas Taka mari sharing di perpustakaan. Saya Nani dan saya Tanti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Komen juga ya. Oke, jangan lupa baca buku. Jadi anak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bumi sejahtera dengan